Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial atau cara memperbaiki handphone LG G6 ya, seperti ini. Dimana handphone LG G6 ini sudah menggunakan IC yang terbaru, yaitu IC UFS ya. Dan kasus ini awalnya tidak ada jaringan, dilanjutkan mencoba untuk unlock jaringan ya dengan menggunakan box yang sudah support untuk unlock jaringan LG tipe ini. Akan tetapi ketika proses unlock berjalan, tiba-tiba handphone LG ini mati atau bisa dikatakan break dan tidak hidup kembali. Akan tetapi juga ketika dicoba dihubungkan ke komputer, handphone LG ini terdeteksi Qualcomm 9008. Dalam artian si komputer masih bisa membaca CPU yang ada di handphone LG ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba memprogram UFS ini atau memprogram IC UFS LG G6 ini dengan menggunakan IC JTAG Plus dan soket IC Friend yang sudah mampu atau yang sudah support membaca IC UFS ini. Oke, langsung kita masukkan saja IC UFS ini ya ke dalam soket IC Friend dan box IC JTAG Plus. Oke, dilanjut kita pindah ke layar monitor supaya tahu apa-apa saja yang ada di dalam IC UFS ini. Kita lanjut buka software IC JTAG Tool-nya. Oke, software IC JTAG Tool sudah terbuka dengan baik. Lanjut masuk ke bagian menu UFS, identify UFS chip. Ya, UFS sudah terbaca dengan baik. Dan juga di IC UFS ini terdapati beberapa LUN ya, mulai dari LUN 0 sampai LUN 6. Oke, kita akan lanjut membackupnya dulu. Kita read chip config dulu ya. Lalu kita simpan di tempat penyimpanan yang sudah disediakan ya. Kita buat dulu nama foldernya UFS. Lalu save, dan secara otomatis IC JTAG Tool akan menyimpan di file atau folder yang sudah kita tentukan. Oke, kita lanjut identify US chip kembali. Kita lanjut read LUN 0 GPT info. Masuk ke bagian partisi, kita centang Alt dan uncek bagian partisi cache dan user data, dikarenakan terlalu lama jikalau kita membackupnya. Kita read, lalu simpan di file yang sudah disediakan bersamaan dengan hasil backup chip config-nya. Kita beri nama kembali LUN 0 sesuai partisi LUN-nya ya. Kita beri nama LUN 0.
select folder, dan secara otomatis IC Citag Plus akan membaca dan membackup, menyimpan di bagian data yang sudah ditentukan seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Oke guys, sudah selesai ya proses pembackupan di bagian LUN 0. Kita lanjut read dan backup di bagian LUN 1. Read LUN 1 GPT info. Oke, ini adalah bagian partisi yang berada di LUN 1 GPT ya. Oke, kita centang semua, kita checklist semua seperti yang tadi. Kita langsung read dan simpan di data yang sudah disiapkan dengan yang tadi. Kita beri nama LUN 0. Kita beri nama LUN 1. Select, dan secara otomatis akan tersimpan di folder yang sudah disiapkan seperti ini. Lanjut ke bagian LUN 2. Read LUN 2 GPT info. Centang semua, read kembali, simpan di sini dan beri nama terlebih dahulu LUN 2. Lanjut di bagian LUN 3. Read LUN 3. Oke, ini partisi yang ada di bagian LUN 3. Lagi ya, read kembali, buat folder lagi, beri nama LUN 3. Select folder, kita identify WP shift-nya dikarenakan ada error. Oke, masih di LUN 3. Read LUN 3 GPT info. Centang semua, read, simpan di LUN 3. Harus sesuai ya. Select folder secara otomatis akan menyimpan di data yang sudah disiapkan. Lanjut ke LUN 4. Read LUN 4 GPT info ya. Ini yang ada, ini partisi yang ada di LUN 4. Kita checklist semua, atau centang semua, read, simpan, beri nama LUN 4. Select folder secara otomatis akan tersimpan juga di LUN 4. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, sudah selesai ya. Lanjutkan ke bagian LUN 5. Read LUN 5 GPT info kembali. Checklist semua ya. Kita read, beri nama LUN 5. Select folder, secara otomatis akan tersimpan di folder yang sudah disiapkan. Oke, sudah selesai ya. Lanjut terakhir di bagian LUN 6. Read LUN 6 GPT info.
centang semua, read, beri nama atau buat folder dan beri nama lun 6. Identify UFS chip dikarenakan ada error. Masuk lagi ke lun 6, read lun 6 ke data info, centang semua, read, dan simpan di folder yang sudah diberi nama lun 6. Oke, proses backup file sudah beres dan sudah sempurna, dan ini hasilnya seperti ini. Ini adalah file yang di backup atau di read di bagian chip config lun 0, lun 1, lun 2, lun 3, lun 4, lun 5, lun 6. Oke, seperti itu ya. Kita coba identify UFS chip kembali. Oke, kita lihat lognya, identify UFS chip. Dan di sini kita bisa melihat apa-apa saja yang ada di dalam IC UFS LG G6 ini. Semuanya sudah tertera dan sudah terlihat jelas ya. Ada lun 0 sampai lun 6, dan juga di sini diterangkan tiap bagian lun diberikan info beberapa atau apa-apa saja, atau ada berapakah di bagian tiap per lunnya. Contoh, kita bisa lihat di lun 0 terdapati 19 partition. Kita coba cek kembali. Ini sudah ada 1 sampai 19 ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini proses backup file IC UFS sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian flashing IC UFS LG G6 PGA 153. Kita close atau tutup software IC cetak toolnya ya, dan kita buka software J3X eMMC Manager yang sudah di-download dari shellnya dan diinstal seperti biasa ya. Oke, kita coba buka. IC cetak box not connected. Ini tandanya box IC cetak plus tidak dapat terkoneksi dengan baik dengan komputer. Kita tutup kembali. Kita coba cabut kabel yang terhubung dari PC ke IC cetak plus boxnya. Kita coba buka kembali software J3X eMMC Manager. Ya,
sudah terbaca dengan baik ya. Ini tandanya IC cetak plus box sudah terhubung dengan PC secara baik. Ini tandanya IC cetak plus box sudah dapat terkoneksi dengan komputer dengan baik ya. Kita lanjut masuk ke menu search dan kita pilih IC cetak port UFS, lalu kita klik connect to IC cetak UFS. Ya, IC UFS LG G6 sudah bisa terbaca dengan baik di software Jailbreak IC GMMC itu. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang sudah ada di dalam IC UFS ini ya. Di sini kita bisa lihat juga modelnya sudah tertera ya, LG H872. Platform MSM 896 menggunakan CPU seri MSM 896. Oke, sampai di sini kita akan lanjut mencoba memflash atau memprogram ulang kembali. Kita masuk ke menu flash. Sebelum kita melakukan proses flashing, kita siapkan dulu firmware-nya terlebih dahulu yang sudah di-download ya, yang berekstensi KDZ ya. Lalu sudah terdownload, kita ekstrak terlebih dahulu menggunakan software UPbox ya. Seperti ini firmware-nya, dan hasil ekstrak UPbox-nya seperti ini ya. Kita coba buka. Kita bisa lihat tidak ada file hostnya ya. Akan tetapi di sini terdapati rawfrog 0 sampai rawfrog 6 dan juga terdapati patch 0 sampai patch 6. Bisa kita simpulkan bahwa rawfrog 0 ini dan juga rawfrog 1 akan memasuki di bagian LUN 1 dan seterusnya ya sampai 6. Oke, kita akan coba langsung memflashnya. Kita select firmware-nya LG H872. Kita mulai dari rawfrog 0. Berarti kita akan memflashnya di bagian partisi atau di bagian LUN 0. Kita masuk patch 0, masukkan patch 0-nya ya, seperti ini. Lanjut kita flash dan tunggu sampai proses flashing IC UFS ini berjalan dengan baik dan sampai selesai. Karena kan tadi sudah terlihat di bagian 01 memang banyak partisi, maka proses flashingnya pun lumayan cukup lama. Oke guys, proses flashing file rawfrog 0 bersamaan dengan patch 0 sudah selesai. Membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, dikarenakan partisi yang dimasukkan ataupun yang di flash sangatlah banyak. Oke, kita lanjutkan proses flashing ke bagian rawfrog 1 dan patch 1. Kita arahkan rawfrog 1 dan patch 1 ke rawfrog 1
dan patch 1. Lanjut kita flash. Oke, proses flashing RAW Frog 1 sudah berhasil dengan cepat dikarenakan sedikit partisi atau primer yang dimasukkan. Lanjut ke bagian proses flashing RAW Frog 2 dan patch 2. Kita klik flash lagi. Sudah dapat kita simpulkannya bahwasanya RAW Frog 0, 1, 2 dan sampai 6 masuk ke dalam LUN per masuk. Oke, dapat disimpulkan bahwa pemrograman atau proses flashing RAW Frog 0, 1 dan sampai 6 masuk ke dalam LUN masing-masing ya. Seperti ini tadi proses RAW Frog 0 menuju LUN 0 dan RAW Frog 3 menuju LUN 3 ya. Lanjut ke RAW Frog 4 dan patch 4. Kita flash kembali, masuk menuju LUN 4 ya. Oke, proses flashing RAW Frog 4 dan patch 4 sudah selesai ya. Lanjut kita ke RAW Frog 5 dan patch 5 ya. Lanjut flash kembali. Oke, sudah selesai. Kita select firmware file lagi. Lanjut ke RAW Frog terakhir ya, RAW Frog 6 dan patch 6 dan flash kembali. Oke, sudah selesai ya. Kita kembali ke menu main, lalu kita connect to IC JTAG UFS ya, dan ini sudah terpilih di bagian IC JTAG port UFS, dan ini sudah terpilih di bagian IC JTAG 2E socket. Dan lanjut kita pilih dan klik connect to IC JTAG UFS agar kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah terisi di dalam IC UFS ini. Oke, sudah berhasil ya proses flashing IC UFS atau handphone LG G6 yang menggunakan IC UFS sudah berhasil dan selesai. Untuk terakhir kita masuk ke bagian tool, kita pilih reset Google FTP ya, takutnya tersangkut di bagian FTP ya. Oke, ini sudah berhasil ya. IC UFS yang akan dipasangkan ke handphone model LG H87 yang menggunakan platform atau CPU MSI 8996 dengan ID atau serinya atau boardnya bersih ya, dengan versi Android 8.0. Oke, lanjut ke bagian pemasangan IC UFS ke mesin handphone LG G6. Mudah-mudahan berhasil dan handphone dapat hidup kembali. Oke guys, kita langsung saja. Sudah di flashing ataupun sudah di program UFS ini, kita cetak dulu ya. Terlebih dahulu kita cetak dulu, berikan kaki pin terbaru ya, supaya dapat menempel dengan baik.
proses pencetakan IC UFS sudah sempurna, tinggal kita lakukan pemasangan dengan presisi dan diyakini sudah sempurna. Oke, sudah proses pemasangan diyakini sudah presisi dan sempurna, tinggal menunggu sampai IC UFS yang dipasang dingin ya. Oke, kita akan coba pasangkan ke LCD-nya dan ke baterainya ya. Apakah handphone ini akan hidup kembali atau tidak ya?